pemain timnas yang bermain di Liga Belanda sejatinya kemarin dipantau oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Nathan Chow di Willem II dan Dean James di Go Ahead Eagles. Berbeda dengan Dean James, Calvin Verdonk justru tak mengenal kata buruk di setiap penampilannya. Ia mengawali musim baru di NEC Nijmegen dengan impresif. Yang ada kabar bahagia bagi penggemar timnas Indonesia, setelah lama dibekap cedera, Ragnar Oratmangun akhirnya kembali ke lapangan. Ia bahkan sudah menjalani musim baru di FC Vidender menghadapi OH Leuven di Liga Belgia. Halo Sobat Garuda Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dilimpahkan banyak rezeki melalui semua pekerjaan dan aktivitas yang saudara kerjakan sampai dengan saat ini. Oke Sobat Garuda, kali ini Gold TV akan mereview video-video terkait para pemain timnas Indonesia, para pemain kebanggaan, para pemain naturalisasi yang berkarir di Belanda. Mulai dari Dean James, kemudian ada Nathan Chow, kemudian lagi ada Ragnar Oratmangun dan juga Calvin Verdonk, dan juga ada lagi tambahan 2 amunisi baru. Siapa pemain yang baru saja mengambil sumpah untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Pasti Sobat Garuda semua sudah tahu. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Kita kembali ke Liga Belanda. Berbeda dengan pemain di luar Belanda, pemain timnas yang bermain di Liga Belanda sejatinya kemarin dipantau oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Nathan Chow di Willem II dan Dean James di Go Ahead Eagles. Sayangnya penampilan James di Go Ahead Eagles tak semenawan Nathan di Willem II. Menjamu Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles justru kena bantai 3-0. James main sejak menit awal sebetulnya, tapi perannya tidak signifikan. Pemain keturunan Surabaya ini cuma mempunyai rating 6,7 dari VoteMob. Kontribusinya minim, hanya melakukan 2 kali umpan crossing, 27 umpan akurat dan hanya melepas 1 tembakan tepat sasaran. Ini adalah penampilan buruk Dean James dalam 2 laga beruntun. Padahal di laga pertama Eredivisie musim ini, James tampil apik menghadapi Fortuna Sittard. Di laga tersebut James bahkan mencetak 1 assist. Berbeda dengan Dean James, Calvin Verdonk justru tak mengenal kata buruk di setiap penampilannya. Ia mengawali musim baru di NEC Nijmegen dengan impresif. Yang terbaru, Verdonk membantu timnya melibas NAC Breda 3 gol tanpa balas. Di laga itu, Verdonk menguasai beberapa statistik. Ia menjadi pemain dengan umpan terbanyak di laga tersebut dengan 69 umpan. Verdonk juga menjadi pemain dengan tackle terbanyak di laga itu, yakni 3. Satu lagi yang istimewa, Calvin Verdonk juga mencetak 1 assist di laga tersebut. Benar-benar catatan yang mengagumkan, bukan? Dan ini bukan cuma di laga tersebut, di 2 laga sebelumnya Verdonk juga tampil bagus. Ia membawa timnya menang besar atas Excelsior dan Heracles, membuat NEC Nijmegen berhasil memuncaki klasemen Eredivisie untuk sementara. Mereka berhasil mengumpulkan 9 poin dari 3 laga. Tidak hanya itu, pertahanan Nijmegen yang dikawal Verdonk juga baru kebobolan 1 gol. Ada kabar bahagia bagi penggemar timnas Indonesia. Setelah lama dibekap cedera, Ragnar Oratmangun akhirnya kembali ke lapangan. Ia bahkan sudah menjalani musim baru di FC Vidender menghadapi OH Leuven di Liga Belgia. Pelatih Dender, Vincent Juvrard, memakai skema 3-1-4-2 dan memasang Oratmangun di lini depan bersama Bruni Nesimba. Sayangnya, Ragnar dan kolega kesulitan menembus pertahanan OH Leuven. Sebaliknya, justru OH Leuven lah yang berhasil mencetak gol ke gawang FC Vidender. Skor akhir 1-0 bertahan hingga peluit panjang. Meski gagal menyumbangkan kemenangan, penampilan Ragnar cukup oke di laga itu. Mantan pemain Groningen itu setidaknya mengemas 78% akurasi umpan dan 34 kali sentuhan. Tidak hanya itu, Ragnar juga memenangkan duel bola sebesar 40%. Namun ia ditarik menit 59 dan hanya sempat melepaskan 1 tembakan ke arah gawang.
Selain yang ada di Eropa, ada juga nih pemain Indonesia yang melakoni debutnya di Liga Asia Tenggara. Bukan Indonesia kok, melainkan Liga Thailand. Adalah Sandy Walsh yang belum lama ini pindah ke Buriram United dari Yokohama F. Marinos. Setelah debut di Buriram United, tepatnya di turnamen ASEAN Club Championship, Sandy melakoni debut di Liga Thailand. Menghadapi Uthai Thani, Sandy Walsh bermain dari bangku cadangan. Sandy hanya bermain 9 menit di laga tersebut. Ia masuk menit ke-82 menggantikan Ko Myong Sok. Penampilannya tak sebagus di laga pertama, di mana ia dipuji sebagai bek kelas dunia oleh pemain timnas Thailand Elias Dolah. Well, di laga tersebut yang tampil memukau justru Shiny Patinama. Dalam kemenangan besar 5-1 atas Uthai Thani, Shiny mencetak 1 assist di laga tersebut. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans bukan solusi krisis timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Bagi sobat yang belum tahu, Komisi DPR telah menyetujui proses naturalisasi 5 atlet sepak bola termasuk Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Abang tahu banyak yang antusias kerana profil kedua pemain muda ini sangat menarik. Mauro Zylstra yang berusia 20 tahun bermain untuk FC Volendam dan baru saja menjalani debut seniornya di era divisi awal tahun ini. Dia adalah tipe penyerang target man klasik yang memiliki fizik yang kuat untuk menerima dan menahan bola di kotak penalti. Dengan tinggi 1.9 meter, Mauro juga piawai dalam menerima bola mati. Miliano Jonathans pula berusia 21 tahun dan bermain untuk FC Utrecht. Dia bermain di posisi sayap kanan dan juga bisa bermain sebagai inside forward. Miliano piawai menggiring bola dan sering memotong dari area sayap untuk melepaskan tembakan ke gawang. Heart rate tinggi dan kemampuan teknis yang mumpuni. Potensinya ada, namun opini abang mereka masih belum mampu mengisi kekosongan oleh Romani di timnas untuk kualifikasi putaran keempat Piala Dunia. Dari segi profil, Mauro adalah target man, tapi untuk saat ini ia belum konsisten mencetak gol. Di sisi lain, Miliano lebih cocok bermain dari area sayap. Selain itu, tekanan saat ini sangat tinggi bagi mana-mana pemain Indonesia, apalagi pemain muda yang belum pernah main untuk tim utama. Kita hanya punya sekitar 40 hari sebelum pertandingan melawan tim Arab dan waktu ini tidak cukup untuk mengintegrasikan para pemain muda ini. Jika kalian ingin video untuk membagikan pandangan abang tentang rencana untuk timnas menjelang kualifikasi Piala Dunia, komentar gas kat sini. Gas. Yes, good news guys. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans kemungkinan besar akan bergabung dengan timnas senior di FIFA Matchday bulan September ketika Indonesia menghadapi Libanon. Proses naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra telah disetujui DPR dan disahkan dalam rapat paripurna sore ini. Dan kemungkinan besar mereka akan disumpah minggu ini juga. Jadi kemungkinan mereka bergabung dengan timnas senior sangat besar. Karena Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra sudah tidak mungkin untuk didaftarkan di timnas U23 karena pendaftaran sudah ditutup. Tapi Erick Thohir membuka kesempatan untuk mendaftarkan keduanya di timnas senior untuk menghadapi Libanon tanggal 8 September ini. Terkhusus Miliano Jonathans, FC Utrecht klubnya Miliano telah memposting Miliano berbalut bendera merah putih, pertanda Miliano masuk Garuda Calling atau pemanggilan timnas Indonesia. Semoga aja prosesnya lancar sesuai harapan kita. Lancar. Dan Miliano serta Mauro siap membela timnas Indonesia. Mantap. Secepatnya. Oke. Komentarnya Gas. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans langsung ke tim senior. Komisi 10 dan 13 DPR RI akhirnya menyetujui naturalisasi dua calon atlet timnas Indonesia, yaitu Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Esko PSSI Arya Sinulinga berharap proses naturalisasi Mauro dan Miliano rampung di pekan ini. Namun, kecil kemungkinan keduanya bisa tampil pada September mendatang. Secara umur, Mauro dan Miliano masih bisa bermain di timnas Indonesia U23. Tapi, pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 harus dilakukan 10 hari sebelum pertandingan pertama berlangsung. Situasi ini juga menutup kans Mauro dan Miliano bermain di skuad Garuda pada FIFA Matchday September nanti. Besar kemungkinan Mauro dan Miliano dipanggil PT Kluivert untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Apalagi timnas harus kehilangan striker andalannya, Ole Romani, yang harus absen jangka panjang akibat cedera. Apakah Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans layak langsung membela skuad Garuda di ronde keempat nanti? FIFA Mania? Breaking news guys, ada yang dibuat baru,
akhirnya Messi dapat tawaran. Kini langsung dari pelatih klubnya loh. Breaking mengutip dari Twente Insight, pelatih SC Telstar Antoni Korea menawarkan Messi untuk bergabung dengan SC Telstar. Korea akan sangat menyambut jika Messi bergabung. Kedatangan Messi, Korea berharap Telstar bisa bertahan di Eredivisie musim ini karena ya SC Telstar belum mendapatkan kemenangan dalam 3 pertandingan, hanya mendapatkan 1 seri dan 2 kali kekalahan. Gimana nih, Messi apakah bergabung dengan SC Telstar? Atau kalau menurut gua ya jangan sih. Kalau gue jangan, tapi kalau memang bermain reguler di Eredivisie untuk meningkatkan kualitas, potensi dan performa, boleh-boleh aja untuk Messi tetap bermain di Eredivisie daripada nggak main-main di Twente kan jadi cadangan. Let's go Messi, let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Binder Singh menegaskan timnas Indonesia masih sangat membutuhkan Elkan Bagot untuk memperkuat kedalaman skuad. Meski kontraknya bersama Ipswich Town sudah diperpanjang hingga 2028, Bagot belum juga dipanggil ke skuad Garuda. Tapi menurut pengamat, kehadirannya tetap krusial, terutama untuk menjaga kedalaman tim menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Bayangkan jika ada krisis cedera di lini belakang, tanpa Elkan, opsi bek tengah kita akan terbatas. Dengan postur dan pengalaman internasionalnya, dia bisa jadi pembeda yang sangat dibutuhkan Garuda. FC Utrecht resmi ngumumin kalau Miliano Jonathan bela timnas Indonesia nih bro. Dalam video di akun Instagram Utrecht, Prince Depok 1 ini terlihat pakai jersey Utrecht sembari mengalungkan bendera merah putih. Winger 21 tahun ini bilang kalau pilihannya bela Indonesia tuh murni dari hati dan gak sabar buat debut. Dit was een keuze op basis van mijn gevoel. Ik kan niet wachten om nieuw af te doen. Proses naturalisasi Miliano sendiri udah disetujui DPR bareng Mauro Zylstra dan 3 pemain timnas putri lain. Sekarang tinggal nunggu sumpah WNI yang kemungkinan bakal dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Rencananya, Prince Depok bakal langsung debut bareng timnas di FIFA Matchday September nanti. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Lebanon di Surabaya pada 8 September. Sementara pengganti Kuwait masih dicari sih katanya Pak Ketum. Terus, kira-kira siapa nih yang cocok buat lawan Indonesia, bro? Itu dia cuplikan video-videonya dari pemain-pemain andalan timnas Indonesia yang berkarir di luar. Kita tetap berikan support, berikan dukungan untuk mereka, dan juga untuk pertandingan FIFA Matchday nanti tanggal 8 September melawan Kuwait. Oke, Sobat Garuda, sampai di sini dulu video dari Gol TV. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye.